Selamat pagi Bu Kristi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai high order thinking skill yang beranggotakan Agatha Rastri Febronia, saya sendiri Maria Kontansia, Eva Sulfani Putri, Visia Apri Eka Puspita. Pengertian HOTS, High Order Thinking Skill, adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk pada tanpa melakukan pengolahan. Tujuan dari HOTS sendiri adalah mampu berpikir secara kritis, yang kedua mampu memberikan alasan secara logis, sistematis, dan analisis. Yang ketiga mampu memecahkan masalah secara cepat dan tepat. Yang keempat, mampu menciptakan suatu produk yang baru berdasarkan apa yang telah dipelajari. Selain itu juga tujuan dari pembelajaran HOTS itu sendiri adalah untuk menguji kemampuan siswa mulai dari tujuan analisis sampai menciptakannya. Oleh karenanya, setiap individu tuh harus mempunyai kemampuan kognitif yang yang mengampuni dalam hal analisis, evaluasi, dan menciptakan hal baru. Selain itu juga, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS juga membuat siswa mampu menyampaikan ide-ide argumentatif, logis, dan percaya diri, baik secara tulisan, lisan, dan tindakan. Selanjutnya, dilihat dari dimensi ilmu pengetahuan, umumnya soal HOTS mengukur dimensi metakognitif, tidak sekedar mengukur dimensi faktual, konseptual, dan prosedural saja. Selanjutnya, Taksonomi Bloom telah direvisi oleh Laurin Anderson dan David pada tahun 2001 yang terdiri atas kemampuan mengetahui atau C1, memahami atau C2, menerapkan atau C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta atau C6. Lanjut. Kemudian Puspendik mengelompokkan taksonomi tersebut menjadi 3 level. Level pertama ada lower order thinking skill yang terdiri dari C1 mengetahui dan C2 memahami. Kemudian level kedua ada middle order thinking skill yang terdiri dari C3 yaitu menerapkan. Lalu level ketiga ada high order thinking skill yang terdiri dari C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Lanjut. Nah, di sini ada kata kerja operasional taksonomi Bloom ranah kognitif. Teman-teman bisa mencermati pada tabel tersebut. Lanjut. Pada pemilihan kata kerja operasional atau KKO, untuk merumuskan indikator soal HOTS, hendaknya tidak terjebak pada pengelompokan KKO. Kata kerja KKO sangat dipengaruhi oleh proses berpikir apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Contoh kata kerja menentukan pada taksonomi Bloom ada pada ranah C2 dan C3. Lanjut. Soal HOTS. Soal HOTS adalah model evaluasi pendidikan yang menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana soal HOTS akan mengasah logika, pola pikir kritis, dan kreativitas siswa. Yang kedua adalah soal HOTS mampu mengajak siswa connecting the dots, mengaitkan satu materi dengan materi lain untuk mengonstruksi pengetahuan yang baru. Next. Karakteristik soal HOTS. Adanya stimulus-stimulus bisa berupa gambar, grafik, foto, tabel, teks bacaan, rumus, contoh kasus, simbol, dan peta. Stimulus sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari agar peserta didik mampu menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, metakognitif, dan kreatif. Dan yang terakhir yaitu tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan soal pilihan, ganda, uraian, dan isian. Next. Alur penyusunan soal HOTS. Ada 7. Yang pertama yaitu analisis. Yang kedua, indikator soal. Yang ketiga adalah memilih stimulus. Yang keempat, menulis butir soal. Yang kelima, analisis soal. Yang keenam, menulis kunci jawaban atau pedoman. Yang terakhir yaitu soal siap digunakan. Next. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyusunan soal HOTS. Yang pertama yaitu menganalisis kade yang dapat dibuat sebagai soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang terakhir yaitu membuat pedoman, penskoran, dan kunci jawaban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eva Zulfani. Contoh soal HOTS. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah sekitar kebun berbentuk jajar genjang. Kebun tersebut akan dibuat taman bunga di bagian dalamnya, di mana panjang AB sama dengan 20 cm dan DE sama dengan 10 cm. Lalu, di sekeliling kebun tersebut akan ditambahkan jalan. Apabila taman dan kebun tersebut dibangun, maka berapa luas jalan tersebut? Next. Jawabannya yaitu langkah pertama, tambahkan titik KLMN pada kebun di bawah. Sesuai gambar di bawah. Karena taman dan kebun sebangun, maka panjang KL sama dengan 20 tambah 1 tambah 1, sama dengan 22 cm. Langkah yang kedua yaitu mencari nilai NO menggunakan konsep perbandingan senilai. Next. Untuk mencari nilai NO menggunakan konsep perbandingan senilai, yaitu menggunakan rumus AB per KL sama dengan DE per NO, yaitu 20 per 22 sama dengan 10 per NO. 20 kali NO sama dengan 22 kali NO. 16 NO sama dengan 220. Jadi NO sama dengan 11. Next. Setelah panjang NO diketahui, langkah selanjutnya yaitu mencari luas jalan. Luas jalan sama dengan luas kebun dikurangi luas taman. Sama dengan KL kali NO dikurangi AB kali DE. Sama dengan 22 dikali 11 kurangi 20 dikali 10. Sama dengan 242 kurangi 128. Dan hasilnya adalah 114 meter persegi. Jadi besar luas jalan ialah 114 meter persegi. Soal tersebut dapat dikatakan soal HOTS karena dalam penyelesaian soalnya tidak cukup menghafal definisi dan rumus, tetapi siswa juga perlu memahami konsep dengan mendalam. Siswa perlu menelaah informasi secara kritis dalam soal tersebut. Soal HOTS terletak pada saat siswa menentukan atau membuat sketsa garis KLMN untuk mencari luas jalan yang akan ditambahkan. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih.